ini kita mau bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap hari yang indah dan kasih-Mu yang tak pernah terbatas di dalam hidup kami. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, ada setiap roh-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami, menjamah kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan penyembahan pada saat hari ini Tuhan. Kami mau katakan bersama-sama, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kembali sama-sama kita angkat pujian dari awal, katakan tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kami naikkan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita katakan, walau 1000 lebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. ya Yesus Tuhan. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku Goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita sembah Dia. Engkau yang mulia, Engkau Allah Immanuel, yang memberikan perlindungan Tuhan dari setiap generasi demi generasi. Engkau Allah Immanuel, Allah perlindungan, kota benteng kami Tuhan, kota perlindungan kami Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Dalam situasi bumi yang bergoncang, kami selalu melihat karya Tuhan yang besar. Sekalipun orang rubuh beribu-ribu laksa, tapi kami punya tempat perlindungan yang teguh. Allah gunung batu kami, perlindungan kami, kota yang tak pernah tergoncangkan. Kami mau hidup di dalam Bapa dalam generasi ini, sehingga anak-anak-Mu Tuhan pada generasi ini, mereka boleh melihat dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat dari setiap orang tua mereka, dari setiap pendahulu mereka, yang menjadikan iman mereka kuat, yang menjadikan iman mereka teguh, untuk mereka berjalan di mana di masa mereka hidup. Aku berdoa untuk mereka mewarisi kota di mana mereka tinggal. Perlengkapi mereka Tuhan dalam satu kebenaran firman-Mu, sehingga setiap orang-orang kudus-Mu boleh membawa mereka masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Sebab hadirat-Mu ya Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami, yang menuntun setiap jalan-jalan kami dalam satu dimensi, dalam satu masa yang baru, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh menggenapi apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa, penuhi kami, naungi kami dengan kuasa Roh yang memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah Bapa dalam segala kemuliaan-Mu, berbicara kepada hamba dan seluruh umat Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini, sehingga mereka boleh menghidupi kebenaran firman ini dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, silakan duduk. Terima kasih buat WL-nya, terima kasih buat pemujinya. Puji Tuhan, kita pada hari ini kita boleh beribadah, dan biarlah anugerahnya juga menjadi kebenaran kita, yaitu firman yang hidup yang akan menuntun anak-anak semua di mana masa saudara, adik-adik mendapatkan kekuatan di dalam mengiringi Tuhan. Kalian adalah generasi Yeremia yang telah dinubuatkan Tuhan untuk selalu saudara ada dalam hadiratnya, untuk selalu ada di dalam tuntunannya, dan hidupmu tentunya berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, kita akan belajar pada malam hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Tapi kita baca dulu lebih baik dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nanti kita akan mendapatkan pesan yang khusus sehingga kebenaran ini menjadi kehidupan bagi anak-anak, bagi kalian semua yang hidup dalam generasi Yeremia. Baik, yang sudah punya Alkitab, yang bawa Alkitab, kita baca bersama-sama kebenaran firman ini, dan biarlah ini menjadi kekuatan buat anak-anak semua di generasi Yeremia ini. Kita baca ya bersama-sama 3, 2, 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Saya ulangi sekali lagi. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Demikian salam pertama yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada ibu-ibu dan ibu-ibu yang terpilih dan orang-orang yang dikasihi, yaitu anak-anak, yaitu saudara-saudara semua. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Allah Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat yang keempat, demikian dia berkata, karena pesan ini masih berlanjut kepada seorang ibu yang terpilih dan kepada anak-anak yang benar dan yang dikasihi. Demikian firman yang keempat, aku sangat bersuka cita, oh haleluya, bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu dalam hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saya ulangi. Ada penekanan di sini, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu, garis bawahi kata separuh dari anak-anakmu, hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan ayat yang kelima, sekarang aku meminta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskannya perintah baru kepadamu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Oh haleluya. Ini kebenaran firman yang meneguhkan kita bagaimana seorang ibu yang terpilih dan dia memiliki anak-anak yang dikasihi. Tetapi Yohanes mencatat dalam kebenaran firman ini, dia merasa bersuka cita karena melihat separuh dari anak-anaknya, separuh dari anak-anak daripada ibu yang terpilih tadi, di ayat keempat, hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kata separuh artinya ada satu bilangan yang gak utuh. Yang Tuhan mau generasi ini adalah generasi Yeremia seutuhnya. Hidup mereka itu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima daripada Bapa Sorgawi kepada pendahulunya. Nah, biarlah malam hari ini kita akan belajar. Kata separuh menjadi concern kita untuk setiap anak-anak mengerti dan memahami. Ternyata tidak semua kebenaran itu dapat diterima oleh generasi ini. Dan Tuhan mau mulai hari ini, setiap anak-anak yang hadir dalam ibadah malam hari ini, biarlah mereka menerima sepenuhnya dari semua kebenaran firman Tuhan yang telah dihidupi oleh orang-orang tua kita. Yang mau katakan amin. Oh haleluya. Kalau demikian, apa yang jadi kebenaran firman Tuhan? Supaya setiap anak-anak seluruhnya mengenali kebenaran itu. Nah, ayat selanjutnya kalau kita kebaca lagi di 3 Yohanes pasal yang pertama,
Di ayat yang keempat, setelah tua-tua memberikan teladan, setelah orang tua memberikan teladan kepada anak-anak generasi ini, dari kata separuh dia mendapatkan suatu hal bilangan yang sangat luar biasa. Ini ayat yang keempat dari 3 Yohanes pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wow, ternyata sukacita yang paling besar ketika mendapatkan anak-anaknya, anak-anak ini semua, adik-adik semua hidup di dalam kebenaran. Siapa yang mau hidup sepenuhnya dalam kebenaran, angkat tangan. Tuhan mau setiap adik-adik, setiap anak-anak mau hidup dalam kebenaran. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, apa yang dikatakan juga oleh Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Coba kita buka kitab kita, Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan ini begitu powerful. Sebab firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Garis bawahi, didik anak muda, orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk mendapatkan nilai sepenuhnya, nilai seutuhnya, kesukaan yang lebih besar ketika orang tuanya mendapatkan seluruh anak-anaknya, katakan seluruh anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Maka untuk hidup dalam kebenaran, setiap anak-anak muda harus merelakan diri untuk dididik. Katakan dididik menurut firman Tuhan yang patut bagi mereka. Nah, hari ini kita akan belajar 5 hal bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana mendidik generasi Yeremia untuk hidup sepatutnya dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mulai ayat yang pertama. Ya. Untuk bisa sepenuhnya anak-anak muda hidup di dalam kebenaran, maka yang pertama, biarlah anak-anak semua generasi Yeremia ini dididik sejak kecil dengan takut akan Tuhan. Jadi pendidikan atas anak-anak untuk menggenapi, untuk mendidik mereka dengan patut baginya, untuk mereka bisa hidup di dalam kebenaran seutuhnya. Yang pertama adalah izinkan dirimu sejak dini, sejak kau masih muda, dididik menurut takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Yang pertama, hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap waktu. Ketika ada waktu, baca firman Tuhan. Jangan gunakan sia-sia masa mudamu untuk hal-hal yang di luar sana. Lalu yang kedua, bagaimana cara mendidik dengan takut akan Tuhan bagi generasi ini? Hormatin orang tuamu. Karena inilah perintah dari 10 hukum Musa yang ada janjinya. Sebab ketika kau menghormati orang tuamu sejak sekarang ini, sesungguhnya engkau sedang menginvestasikan hidupmu bahwa engkau akan berbahagia dan engkau akan lanjut usiamu. Jadi cara yang kedua supaya adik-adik semua anak-anak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seutuhnya, yang pertama ketika engkau dididik sejak kecil dengan taat dan menghormati orang tua, dan yang ketiga dengan cara apa? Supaya adik-adik semua memberikan waktu, disiplin yang teguh. Saya tahu bahwa anak-anak muda sangat susah disiplin, tapi inilah perintah Tuhan supaya engkau hidup dalam segala kebenaran dan menjadi sukacita
buat orang tuamu, dan sukacita buat banyak orang. Disiplin penting sekali. Ayo, disiplin dalam belajar firman Tuhan, disiplin dalam belajar, disiplin juga dalam bergaul. Jangan sembrono, jangan sembarang, supaya hidupmu punya dampak. Disiplin di dalam segala area, ya. Nah, poin yang kedua dari 5 poin yang akan kita pelajari, bagaimana mendidik supaya anak-anak bisa hidup dalam kebenaran seutuhnya. Yang kedua, biasakan ibadah dengan Tuhan. Suka beribadah, bukan suka ngedugem, bukan suka main di tempat-tempat online, tapi biasakan taruh kerinduan, taruh kesukaan, taruh habitatmu kepada kumpulan orang-orang yang suka beribadah. Sebab ibadah itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan, bukan sembarang, itu perintah Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kau menghormati hari Sabat, Tuhan akan menguduskan dan Tuhan akan memberkati. Adik-adik, kalau kau suka beribadah, maka Tuhan akan menguduskan jalan-jalan dan selalu membukakan berkat-berkat dalam kehidupan. Investasikan waktumu hari ini untuk kau suka beribadah, sehingga engkau akan selalu bisa hidup dalam kebenaran yang seutuhnya dan menjadi kesukaan buat orang tua, dan hati mereka bersuka cita karena didapatin seluruh anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, bagaimana supaya setiap anak-anak hidup dalam seutuhnya dalam kebenaran firman Tuhan adalah biasakan selalu ada mezbah, dan biasakan selalu ada mezbah dalam komunitasnya. Biasakan selalu ada hadirat Tuhan dalam setiap komunitasnya. Sebab apa? Sebab mezbah itu tempat di mana setiap anak-anak, setiap remaja bisa memuji, bisa menyembah, bisa juga membawa korban, dan bisa bersyukur menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kenapa diperlukan satu generasi yang suka membangun mezbah, yang suka mendatangkan hadirat Tuhan? Dan ini akan menjadi perkenanan Tuhan. Hidupmu pasti mengalami kebenaran demi kebenaran. Dan yang keempat, bagaimana untuk adik-adik semua, anak-anak semua bisa hidup seutuhnya dalam kebenaran dan menjadi kesukaan bagi orang-orang tua kita. Yang keempat, setelah yang pertama, dididik sejak kecil dengan takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan taat, menghormati orang tua, dan mendisiplinkan diri. Lalu yang kedua, biasakan beribadah, biasakan ibadah bersama-sama. Lalu yang ketiga, biasakan dalam membangun mezbah, dan selalu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Yang keempat, biasakan melayani Tuhan. Oh haleluya. Banyak sekali anak-anak nggak paham bagaimana cara melayani Tuhan. Sangat mudah kita menerjemahkannya. Layani Tuhan dengan apa yang ada padamu. Jangan cari-cari pelayanan, tapi apa yang Tuhan taruh dari kebaikan hidupmu. Ketika engkau membagikan itu kepada orang lain, sesungguhnya engkau semua adik-adik sedang melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab untuk bisa mengalahkan setiap perbuatan-perbuatan iblis yang ada pada generasimu, dengar baik, dengan kesaksian dan dengan darah anak domba, apapun yang telah kau terima daripada Tuhan, ketika engkau melayani, menyaksikan, itu adalah satu cara, metode untuk bisa mematahkan belenggu-belenggu dosa dari setiap anak-anak muda yang ada. Haleluya. Yang kelima. Bagaimana supaya anak-anak bisa seutuhnya hidup dalam kebenaran dan menjadi kesukaan buat orang tua? Hal yang kelima, biarlah hidupmu menjadi contoh, menjadi teladan. Biarlah hidup menjadi contoh dan teladan bagi generasimu. Ini penting. Sebab apa? Sebab ini akan meneladani apa yang menjadi perbuatanmu bersama dengan Tuhan. Dan ketika orang melihat perbuatanmu yang sungguh mempermuliakan Tuhan, mereka pun akan melihat berkat, perlindungan, penyediaan secara ilahi
terjadi dalam dirimu. Jangan pernah anggap enteng itu. Sebab apa? Sebab berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan, penyediaan itu disediakan bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran. 5 hal ini kerjakan supaya setiap engkau, generasimu, mewarisi kota di mana Tuhan bentuk, di mana Tuhan berikan kepadamu, dan engkau hidup dalam kebenaran. Kita kembali kepada ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, 3 Yohanes pasal yang pertama, 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kita baca bersama lagi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar saya mau sebagai orang tua rohanimu. Saya mau mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo, lakukan 5 hal ini sehingga apa yang kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata bagi generasimu. Diberkati masa mudamu, diberkati masa mudamu, dan diberkati masa mudamu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat generasi ini. Aku percaya Tuhan yang hebat. Kami mau orang-orang tua boleh melihat mereka semua ada di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah 5 hal ini dikerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi teladan satu dengan yang lain pada generasinya, dan menjadi kesukaan bagi orang tuanya. Sebab itulah kerinduan dari setiap orang tua, bisa melihat anak-anaknya hidup sepenuhnya dalam kebenaran. Engkau yang memakai mereka lebih sungguh lagi. Engkau yang mendidik mereka lebih sungguh lagi, ya Roh Kudus, sehingga sesungguhnya sepenuhnya mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan mereka menjadi pewaris kota, dikenal di pintu-pintu gerbang kota, dan kemuliaan pun nyatakan. Terpujilah Bapa. Hamba selesai bicara, tapi aku minta Roh Kudus Tuhan terus bekerja bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga membuat mereka hidup sepenuhnya dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman bahwa kita akan tetap melakukan perjamuan kudus di bulan April, yaitu di minggu pertama di tanggal 5 April, yang akan dilakukan dengan cara semua leader, semua lead dari kelompok-kelompok Kersel akan membagikan perjamuan kudus ke tempat kalian masing-masing, dan kami sudah sosialisasikan. Dan pada saat akan khotbah online, maka kita semua harus buka Play Store dengan link Zoom yang namanya Zoom Zero Oscar Mama. Saudara bisa buka, dan kami akan memberikan linknya supaya kita bisa sama-sama di aplikasi Zoom itu. Saya rasa itu pengumuman yang akan saya sampaikan kepada semua jemaat yang di bawah pengembalaan GBI WTC Permata Cimone dan GBI WTC Batalion 203. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.